Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andika. Saya ingin mempresentasikan pengenalan lapisan network dan lapisan transport. Lapisan network. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membawa data dari satu simpul ke simpul lain dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati data. Data pada lapisan ketiga ini dikenal dengan istilah paket. Pada lapisan ini kita mengenal adanya pengalamatan atau addressing yang bisa kita sebut sebagai logical address, alamat logik atau sering disebut alamat logikal atau network address. Lapisan network berfungsi sebagai penerus paket forwarder, yaitu mengantar paket dari sumber source ke tujuan destination. Sifat forwarder ini disebut sebagai routing. Fungsi routing didukung oleh routing protokol yang bertugas untuk mencari jalur terbaik menuju tujuan, bertukar informasi tentang topologi jaringan dengan router lainnya. Format dari paket 5 IP address terdiri dari 32 bit biner dan biasanya direpresentasikan dengan 12 bit desimal. Lapisan transport. Lapisan transport mempunyai beberapa fungsi, yaitu flow control, sinkronisasi pengiriman data antara si penerima dan si pengirim. Harus terjadi interaksi untuk menjaga kehilangan data yang disebut multiplexing, mengizinkan banyak layanan atau aplikasi untuk mengakses network link yang sama. Virtual circuit management, membuka, menjaga dan melakukan proses terminasi hubungan komunikasi. Error checking and recovery, mendeteksi error dan melakukan proses perbaikan kembali, semisal dengan melakukan transmisi ulang. Dari keempat fungsi di atas dapat disederhanakan bahwa fungsi dari layar keempat adalah bertanggung jawab atas transport data. Pada layar ini dikenal ada dua macam jenis layanan transport yang disesuaikan, yaitu connection oriented, yaitu jenis layanan yang memerlukan koneksi lebih dahulu. Analoginya seperti saat kita menelpon. Misal kita akan menelpon si A dengan membawa berita. Contohnya, tolong bawakan buku saya yang kamu pinjam. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan menekan nomor telepon A. Kemudian kita akan bertanya apakah ini rumah A dan yang menerima telepon ini adalah A. Kalau betul, maka kita akan berkata, tolong bawakan buku saya yang kamu pinjam. Tetapi apabila menerima bukan A, maka kita tidak akan menyampaikan berita dan segera menutup telepon. Dan kemungkinan kita menelpon lagi. TCP, Transport Control Protocol, merupakan contoh protokol yang connection oriented. Data yang dibawa oleh protokol ini disebut sebagai segment. Connection less oriented, yaitu jenis layanan transportasi yang tidak membutuhkan koneksi terlebih dahulu, berbeda dengan konsep connection oriented analogi yang dapat kita pakai adalah analogi mengirim surat. Semisal tujuan surat kita adalah si A dengan isi berita yang sama, langkah pertama yang kita lakukan adalah menuliskan berita tersebut pada kertas lalu memasukkan ke dalam amplop yang ditulis alamat rumah si A. Kemudian kita mengantarkan surat tersebut ke kantor pos. Oleh kantor pos, surat itu didistribusikan ke alamat tanpa kita tahu apakah surat itu diterima sendiri oleh si A atau bukan. UDP, User Datagram Protocol, merupakan contoh protokol yang connectionless. Data yang dibawa disebut sebagai datagram. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya tentang tadi yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.